Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Tumbu Rezeki Sembolon. Saya dari program studi pendidikan bisnis B tahun 2019. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya tentang akuntansi dan operasi bisnis. Peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin didasari oleh semua pihak yang berkepentingan. Bahkan organisasi pemerintahan pun sekarang ini sedang berupaya untuk menerapkan konsep-konsep akuntansi pada pola manajemennya untuk tujuan pertanggungjawaban kegiatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau dalam business language, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang itu menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui dua pandangan, yakni didefinisi dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi atau kita sendiri atau customer dan proses kegiatannya. Apabila ditinjau dari sudut pandang jasa akuntansi, akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Nah, kegunaan informasi akuntansi adalah untuk membuat perencanaan yang efektif, mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen, pertanggungjawaban entitas pada para investor, kreditor, pemerintah dan sebagainya. Lalu jika ditinjau dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, maupun pelaporan dan penganalisaan data keuangan atau suatu entitas. Jadi dari sini bisa kita lihat atau kita simpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi harus mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil, memproses atau menganalisis data yang relevan, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan pengambilan keputusan. Lalu untuk berikutnya, dari definisi di atas secara keseluruhan atau secara sederhananya, kita dapat menjelaskan bahwa akuntansi menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjelaskan operasi perusahaan. Lalu yang berikutnya itu peranan akuntansi dalam perusahaan dalam penggunaan akuntansi tersebut. Yang pertama, seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai oleh perusahaan tersebut, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kreditor berkepentingan dengan data akuntansi. Dimaksudkan di sini adalah karena kreditor berkepentingan untuk pengembalian kredit kepada calon nasabah. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman serta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena kreditor sangat berkepentingan dalam laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya tersebut. Yang keempat, instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan suatu organisasi, pemerintah akan menetapkan besarnya pajak yang dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Lalu organisasi nirlaba yang bertujuan tidak mencari laba. Organisasi ini masih sangat memerlukan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban yang lain. Lalu pemakai lainnya, informasi akuntan yang juga diperlukan oleh organisasi lainnya seperti organisasi buruh yang memerlukan informasi akuntan untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta mengajui kemajuan perusahaan di mana mereka bekerja. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang profesi akuntansi. Jasa yang diberikan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan meliputi pekerjaan sebagai contohnya controller, bookkeeper, cost accountant, internal auditor, tax specialist, akuntan penyusun anggaran, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini biasanya juga kita sebut dengan akuntansi umum. Kelompok pengguna yang biasanya memerlukan informasi akuntansi keuangan yang pertama yaitu pemilik perusahaan, yang kedua kreditor perusahaan, yang ketiga pemerintahan, yang keempat karyawan, dan yang kelima itu pelanggan perusahaan tersebut.
Yang berikutnya yaitu akuntansi biaya. Penganggaran masuk dalam kelompok akuntansi manajemen. Ini mana manajemen perusahaan harus menyediakan berbagai informasi untuk mencapai sasaran. Kategori utama dari informasi yang diperlukan adalah untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan yang bersifat harian. Lalu berikutnya yaitu akuntansi manajemen yang meliputi 3 fungsi, yaitu pemilihan dan pencatatan data, analisis data, dan menyiapkan laporan bagi manajemen. Lalu berikutnya yang keempat yaitu akuntansi pemeriksa atau auditing. Yang maksud dengan auditing adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan yang bersifat pengujian atau kelayakan laporan keuangan secara bebas atau independen maupun tidak berpihak dan sangat penting yaitu objektif. Lalu yang kelima yaitu akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang akuntansi perpajakan berhubungan dengan penentuan objek-objek yang menjadi tanggung jawab perusahaan serta penghitungannya. Kegiatan akuntansi perpajakan adalah membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang dilakukan sehubungan dengan pertimbangan perpajakan. Yang keenam yaitu akuntansi anggaran. Bidang akuntansi anggaran berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi serta perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Yang berikutnya yaitu akuntansi pemerintahan atau government accounting. Yang dimana yang dimaksud di sini adalah bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah pemeriksaan negara, keuangan negara lazim, disebut dengan administrasi keuangan negara. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan. Terdapat 3 jenis perusahaan yang menghasilkan laba. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan ini mengubah input dasar menjadi produk jasa yang akan dijualkan kepada masing-masing pelanggan. Contohnya yaitu gudang garam dengan produk utamanya yaitu rokok. PT Unilever yang menghasilkan barang-barang konsumsi seperti pasta gigi, sabun, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan ini juga menjual produk ke pelanggan. Namun, perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang dijual. Perusahaan membeli dari perusahaan lain barang yang akan dijual, contohnya yaitu Alfamart, Alfa, Hero, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan jasa. Perusahaan ini menghasilkan jasa bukan barang atau produk yang kasat mata. Contoh perusahaan ini adalah hotel, biro perjalanan, dan sebagainya. Kalau yang tadi saya membahas tentang jenis-jenis perusahaan, kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis organisasi perusahaan. Perlu bagi kita untuk tahu ataupun mengenal bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan tentu saja dimiliki oleh individu atau biasa disebut dengan pemilik tunggal. Bentuk pengolahannya juga cukup mudah. Biasanya juga tidak terlalu mahal. Namun kelemahan utama bentuk perusahaan ini adalah sumber daya keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi. Lalu yang berikutnya yaitu perusahaan persekutuan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih individu yang masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Sumber daya keuangan tidak hanya berasal pada 1 orang saja, tetapi berasal dari pemilik perusahaan tersebut. Baik itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu bisa disebut dengan perusahaan persekutuan. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan disebut juga koperasi. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan sebagai suatu bentuk badan hukum. Biasanya modal terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh koperasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Keunggulan utama bentuk perusahaan koperasi adalah kemampuan untuk mendapat sejumlah sumber daya keuangan dengan cara menerbitkan saham tersebut. Sehingga pemegang saham perusahaan ini bisa perseorangan, individu yang membeli saham perusahaan tersebut. Oke teman-teman semua, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye.